Datang bersamaan, Mesilgers, Eliano, dan Martin Paes baru saja tiba di Bahrain dan disambut meriah supporter Garuda. Penuh kejutan, mengintip sesi latihan perdana skuad Garuda jelang laga kontra Bahrain. Dua pemain timnas Bahrain yang pernah permak skuad Garuda 10-0 tahun 2014 silam mengungkapkan siap kembali tenggelamkan timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari sesama negara di ASEAN jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda diprediksi bisa meraih kemenangan dengan mudah. Selain dari sisi materi pemain, dukungan juga datang dari sesama negara di Asia Tenggara yang memprediksi jika timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Salah satunya dari Vietnam, dilansir media lokal Sohavien, disebutkan bahwa timnas Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan timnas Cina di matchday keempat nanti. Alasannya menurut laman Soha lantaran timnas Cina sedang mengalami banyak masalah, termasuk potensi dipecatnya sang pelatih. Alasan timnas Cina mudah tumbang dari tim Indonesia adalah karena sang pelatih kepala akan dipecat, tulis Soha. Selain faktor pelatih yang bakal didepa, timnas Cina juga dikabarkan sedang pincang lantaran banyak pemain mengalami cedera. Tim Tiongkok tidak memiliki satupun bintang yang bermain di luar negeri, dan striker utama Wu Lei juga mengalami kendala cedera. Tim Tiongkok kekurangan pemain berkualitas, baik dalam menyerang maupun bertahan, tulis Sohavien. Berbeda dengan timnas Cina, kondisi timnas Indonesia menurut media Vietnam justru sedang on fire lantaran banyak pemain-pemain berkualitas. Jelang laga menghadapi timnas Bahrain dan juga Cina, kondisi timnas Indonesia memang bisa dibilang sedang on fire. Selain ketambahan pemain naturalisasi baru, skuad Garuda juga belum tersentuh kekalahan di dua laga awal, meski lawan yang dihadapi adalah tim sekelas Arab Saudi dan juga Australia. Dari dua laga, timnas Indonesia mampu bermain imbang secara beruntun dan membuat mereka bertengger di urutan keempat klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia. Wakil kapten timnas Indonesia J.I. Jess bergabung dalam persiapan skuad Garuda melawan Bahrain dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hadirnya J.I. Jess tersebut terlihat dalam unggahan video timnas Indonesia di media sosial pada Senin dini hari tadi. J.I. Jess merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia saat ini. Konsistensi performa pemain asal klub Venezia di lini belakang membantu tim Merah Putih meraih hasil positif dalam dua laga awal melawan Arab Saudi dan juga Australia. Kendati begitu, J.I. Jess tidak lupa meminta dukungan penggemar timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Bahrain dan juga Cina. Sejauh ini beberapa pemain yang berkarir di luar negeri sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Bahrain. Selain J.I. Jess, ada juga nama Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Marcelino Ferdinand. Sementara sejumlah pemain akan menyusul, seperti nama Mesilgers dan juga Eliano Renders. Baik Mesilgers dan Eliano baru memainkan pertandingan terakhir di klub pada minggu kemarin. Ya, Mesilgers merasakan kekecewaan saat FC Twente dikalahkan Feyenoord dalam laga pekan ke-8 Liga Belanda. Di laga tersebut Feyenoord menang 2-1. Mesilgers bermain kurang impresif dalam laga ini. Meski menurut WhoScored tercatat bisa menembus 5 tackle sukses, ia diganjar kartu kuning pada menit ke-71. Sementara di laga lain, Eliano tidak berkontribusi saat PSV Zwolle menahan imbang SC Heerenveen 1-1. Ia hanya menghangatkan bangku cadangan sepanjang laga. Rencananya, Mesilgers dan Eliano akan tiba di Bahrain pada hari ini. Sebelumnya Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan, seluruh pemain dijadwalkan komplit berkumpul pada Senin hari ini. Selain kedua nama pemain di atas, hari ini berbarengan diperkirakan kiper Martin Paes dilaporkan juga segera bergabung dengan timnas Indonesia di Bahrain. Menurut pelatih Sintayong, seluruh pemain bisa berkumpul pada Senin ini.
Sebelumnya Martin Paes diberitakan akan terlambat bergabung dengan tim Merah Putih dalam sesi persiapan melawan Bahrain. Sejauh ini memang belum ada keterangan terkait keterlambatan yang dialami Martin Paes. Hanya saja keterlambatan tersebut bisa berdampak untuk performa timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Dengan terlambat, Martin Paes bisa minim pemulihan akibat perjalanan panjang dari Amerika Serikat ke Bahrain. Kondisi itu bisa memberikan pengaruh terhadap stamina kiper FC Dallas tersebut. Sebelumnya menurut Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Martin Paes bisa dimainkan setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanan. Cedera yang dialami Martin Paes memberikan kekhawatiran kepada penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, Paes adalah pemain andalan baru di timnas Indonesia dengan sejumlah penyelamatan saat melawan Arab Saudi dan juga Australia. Sesi latihan pertama timnas Indonesia di Bahrain menjelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berjalan lancar. Kondisi bagus skuad Garuda sebelum melawan Bahrain di Stadion Al Bahrain Al Watani pada Kamis mendatang itu terlihat bagus dalam unggahan video timnas Indonesia di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Sebut saja nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Marcelino Ferdinand. Kiper Hernando Aris Suteriadi juga mengungkapkan tim asuhan Sintayong dalam suasana ceria dan menikmati persiapan di Bahrain. Hoki Caraka, Ivar Jenner, Marcelino, hingga Egy Maulana Fikri juga sepakat sejauh ini persiapan tim Merah Putih berjalan baik. Keceriaan dalam sesi latihan pertama timnas Indonesia di Bahrain ditunjukkan dengan canda tawa sejumlah pemain. Marcelino, Sandy Walsh, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho terlibat dalam sebuah permainan. Rizky Ridho tampak menjadi pihak yang kalah karena mendapatkan hukuman disentil. Dalam latihan tersebut terdapat tantangan menendang bola mengenai mistar gawang atau crossbar challenge. Crossbar challenge ini jadi bagian dari staf pelatih, termasuk Sintayong. Skuad Bahrain saat ini diperkuat dua pemain yang pernah mengalahkan timnas Indonesia 10-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia pada 12 tahun lalu. Dua pemain itu adalah kiper Syed Mohamed Jaffer dan Walid Al-Hayam. Syed dan Walid punya memori tersendiri melawan timnas Indonesia. Terakhir kali Indonesia duel melawan Bahrain di ajang resmi adalah kualifikasi Piala Dunia 2014. Laga tersebut bergulir di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada 29 Februari 2012 silam. Kala itu tuan rumah menang 10 gol tanpa balas. Ini sekaligus menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Syed dan Walid sama-sama bermain sebagai starter dan merumput selama 90 menit. Kini baik Syed maupun Walid telah jadi pemain veteran yang masih dipercaya pelatih Dragan Talasi. Syed kini sudah berusia 39 tahun. Sejak debutnya 3 Agustus 2004 silam, ia sudah mencatat 145 caps di timnas senior, sekaligus menjadi yang terbanyak saat ini. Sedangkan Walid berusia 33 tahun. Ia tercatat merumput di timnas Bahrain sebanyak 103 kali sejak debut pada tahun 2010 lalu. Syed dan Walid akan kembali berhadapan dengan timnas Indonesia di stadion yang sama, dengan ingatan pernah menang besar di depan pendukung sendiri. Kemenangan 10-0 menjadi satu-satunya pengalaman Walid tampil bermain membela Bahrain melawan timnas Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.